Bentrokan berujung maut, polisi amankan sejumlah orang. Banjir bandang menerjang area tambang, 2 orang dilaporkan hilang. Diduga remblong, mobil pickup terjun ke jurang, 5 orang tewas. Gempa Turki dan Suriah tertimbun puing bangunan selama 128 jam, 2 wanita berhasil selamat. Halo, selamat pagi. Senang Iya. sekali, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini Minggu 12 Februari 2023. Iya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, di mana 2 kelompok massa terlibat bentrokan maut di sebuah kompleks perumahan mewah di Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu menewaskan 1 orang akibat terkena senjata tajam. Petugas mengevakuasi jenazah pria yang tewas dalam bentrokan di sebuah perumahan di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Sabtu siang. Korban bernama Upi, warga Pakansari, Bogor, Jawa Barat, meninggal dunia dengan luka bekas serangan senjata tajam di tubuhnya. Peristiwa yang melibatkan puluhan orang dari kedua kelompok diduga berlatar belakang utang piutang antara pihak yang didukung kelompok korban dengan pihak lawannya. Awalnya udah datang tapi di Uber mereka pergi kan, akhirnya minta kesepakatan damai di Roti Edi. Udah damai, udah tidak ada urusan lagi, tiba-tiba 1 jam, sekitar jam 2, jam 3 itu mereka yang ini nyerang, yang merasa diwakilin oleh pihak salah satu pihak diwakilin untuk ini, ya sudah nyerang. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara lokasi kejadian dipasangi garis polisi selama dilakukan pemeriksaan. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti bentrokan 2 kelompok massa di sebuah perumahan mewah di Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Di antaranya polisi mengamankan 10 orang yang diduga terlibat penganiayaan hingga menewaskan 1 orang. Keributan dan suasana mencekam mengiringi upaya petugas Polres Metro Depok saat mengamankan sejumlah pria. Polisi mengamankan 10 orang terduga penganiayaan hingga tewas menyusul bentrokan kelompok massa di sebuah perumahan mewah di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Guna menjalani pemeriksaan lanjutan, petugas membawa mereka ke Mapolda Metro Jaya. Pengawalan ketat aparat kepolisian dengan 7 unit kendaraan roda 4 mengiringi keberangkatan mereka. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti bentrokan massa tersebut, diantaranya dengan mengumpulkan bukti-bukti dan memintai keterangan sejumlah saksi. Komitmen akan menegakkan hukum yang berlaku. Secara hukum kita harus tegakkan hukum yang berlaku. Siapa yang bersalah, kemudian kami juga akan mengumpulkan bukti-bukti. Sementara sudah ada laporan yang saya terima, saya belum melihat orangnya, sudah diamankan, itu sebanyak 10 orang. Sebelumnya, bentrokan 2 kelompok massa terjadi di perumahan mewah di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. 1 orang anggota kelompok massa tewas di tempat kejadian. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Sementara di sekampung Udik, Lampung Timur, Lampung, polisi olah tempat kejadian menyusul adanya keributan antar warga di sebuah acara hiburan organ tunggal. Dalam kejadian tersebut, seorang pria tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya dan 1 orang lainnya luka-luka.
Rekaman video amatir ini memperlihatkan suasana mencekam saat terjadi keributan antar warga di sebuah acara hiburan organ tunggal di kawasan Sekampung Udik, Lampung Timur. Hiburan malam organ tunggal untuk merayakan 3 bulanan bayi yang baru lahir menjadi buyar lantaran berujung maut. Seorang pria tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya dan 1 orang lainnya luka-luka. Polisi kemudian olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap penyebab pasti peristiwa Jumat malam 10 Februari tersebut. Dugaan sementara penyebabnya mereka rebutan untuk menyawer biduan penyanyi. Sampai saat ini masih kita dalamin pemicunya apa. Kemungkinan besar keributan di atas panggung, mungkin ribut-ribut dengan biduan mungkin. Polisian sampai saat ini masih melakukan pengamanan di tempat kejadian guna mencegah keributan balasan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Diduga kesal karena tak diberi uang, sekelompok preman menyerang dan merusak toko material di Ciledug, Tangerang, Banten. 3 orang telah ditangkap polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah orang yang diduga preman menyerang toko material di Sudimara, Ciledug, Tangerang. Mereka mempersenjatai diri dengan kayu dan balok kemudian merusak fasilitas toko bangunan. 3 orang pelaku penyerangan telah diamankan polisi. Diduga ketiganya kesal lantaran tak diberi uang jatah preman dari pemilik toko material. Hari ini sudah yang diamankan. Berapa orang, Pak? 3 orang. Belum ketahuan ya, Pak, motifnya apa dia menyerang gitu? Masih kita dalami sementara. Nanti nunggu hasil interogasi. Satu pegawai toko mengalami luka akibat penyerangan para preman. Bila terbukti bersalah, ketiga tersangka dijerat pasal 368 tentang pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman penjara selama 9 tahun. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Diduga mengalami remblong, 1 mobil pickup yang membawa puluhan wisatawan terjun ke jurang di Kebumen, Jawa Tengah. Akibatnya 5 korban tewas dan 20 orang terluka. Satu persatu korban dievakuasi warga setelah mobil pickup yang mengangkut 25 penumpang ini terjun ke jurang sedalam 50 meter di desa Jintung, Kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi ketika pick-up yang membawa rombongan wisatawan dalam perjalanan pulang dari objek wisata Pantai Menganti dan Pantai Tripi, Kebumen. Setibanya di TKP di jalan yang menurun tajam, kendaraan bak terbuka itu mengalami remblong hingga hilang kendali dan langsung terjun bebas ke jurang. Mobil ceritanya kan dari arah Pantai Menganti. Ini menuju pulang ke Purworejo. Ini di turunan ini kan ada jalan double, itu lewat yang bawah. Katanya itu, kata supirnya kan, tiba-tiba kok kayak ini didorong gitu, langsung terjun ke jurang sekitar 50 meter ini dalamnya. Kendaraan jenis L300 yang ditumpaki para wisatawan dari objek wisata Pitris yang ada di Desa Karangdubur. Dan kendaraan terjadi kecelakaan diduga oleh kepolisian itu karena remblong. 5 orang tewas dan 20 orang lainnya mengalami luka-luka, dilarikan ke Rumah Sakit PKU Seruang dan Rumah Sakit Purwaganda, Kebumen. Aparat Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Satlantas Polres Kebumen Sabtu siang langsung melakukan olah TKP, sekaligus menyelidiki penyebab kecelakaan maut ini. Hasil analisa kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir pickup tak mampu mengendalikan kendaraannya. Lagi kita dalami karena saat sekarang supir juga masih mengalami perawatan di rumah sakit, belum kami bisa. Belum dalam proses penyelidikan. 5 korban tewas kecelakaan maut di Desa Jintung, Kebumen ternyata masih satu keluarga. Dari rumah sakit, jasad kelimanya langsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabak, Purworejo, Jawa Tengah Sabtu siang. Setelah disalatkan, kelima jenazah dimakamkan tak jauh dari rumah duka secara berdampingan. Wahyudiono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, pemirsa, puluhan sepeda motor yang terlibat aksi balapan liar di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan disita polisi. Tindakan tegas ini dilakukan karena balapan liar sudah sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Sebanyak 28 sepeda motor disita petugas karena menggelar balap liar di Jalan Lintas Sumatera Ogan Komering Ulu.
Para peserta balap liar ini umumnya masih berusia remaja dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Sebelum dibebaskan polisi, mereka yang terjaring razia lebih dulu mendapat pembinaan di Polres Ogan Komering Ulu dengan didampingi orang tuanya. Sementara itu, kendaraan yang ditilang baru akan dilepaskan setelah mereka memperlihatkan dokumen resmi dan wajib mengganti knalpot brong sepeda motor dengan knalpot standar. Para remaja ini beralasan menggelar balap liar di jalan raya karena tidak memiliki arena balap. Mudah-mudahan dengan adanya tadi arahan maupun nanti rencana kita untuk mengakomodir keinginan mereka, jadi para pelaku balap liar tidak lagi melakukan balapan di jalan dengan liar. Kita harapkan begitu, dan kedepannya juga nanti kita harapkan kalau ada arenanya dimanfaatkan untuk latihan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Sejumlah kendaraan roda 4 yang parkir di bahu jalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terpaksa diderek petugas. Aksi derek paksa yang dilakukan petugas itu diwarnai perdebatan dengan pemilik kendaraan. Coba tadi Bapak masukkan di dalam garasi. Perdebatan antara petugas dinas perhubungan dengan pasangan suami istri pemilik kendaraan ini terjadi saat petugas berusaha menderek paksa mobil yang parkir di bahu jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Dengan alasan hanya untuk mengambil dompet yang tertinggal, keduanya menolak untuk diberikan sanksi pelanggaran. Petugas akhirnya hanya memberikan pernyataan agar tidak lagi melakukan pelanggaran serupa. Pasti jelas, karena ini kan sudah meninggalkan kendaraannya, walaupun cuma belum 5 menit, tapi yang pasti kan kendaraannya itu tetap memang udah salah. Cuman karena ibu-ibu ada keperluan buat masak buat anaknya katanya, jadi kita kasih toleransi hari ini. Aksi protes juga dilakukan pemilik kendaraan lain dengan berbagai alasan. Namun kali ini petugas menderek paksa kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Dalam razia kali ini, petugas berhasil menderek paksa 5 mobil untuk selanjutnya dibawa ke bagian unit pelanggaran di kawasan Irti Monas. Para pelanggar yang terjaring razia juga akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Razia ini akan rutin dilakukan petugas karena masih minimnya kesadaran pemilik kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga kerap mengakibatkan kemacetan. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Banjir bandang menerjang area tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 2 orang dilaporkan hilang. Aliran air yang cukup deras ini menyebabkan sebuah alat berat terseret. Peristiwa itu terjadi Sabtu pukul 4:30 sore di tambang emas milik PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mile 74, Timika, Papua Tengah. Banjir bandang terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan deras selama beberapa jam. Sekitar pukul 16.35 ya, di area Tembagapura khususnya di Mil 74 ya, terjadi banjir. Nah, kemudian hasil komunikasi kami dengan pihak manajemen, termasuk juga laporan dari Polsek Tembagapura. Jadi untuk korban jiwa dari karyawan tidak ada. Jadi semuanya dalam kondisi aman. Memang ada informasi ataupun laporan dari masyarakat, ada keluarga dari masyarakat, tetapi bukan karyawan ya. Jadi non karyawan yang belum ditemukan. Terkait banjir di Tembagapura, Polres Mimika telah mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan kebenaran adanya 2 orang warga yang hilang terseret banjir. Igobat Mumuli melaporkan dari Timika, Papua Tengah. Sejumlah informasi lain masih akan hadir untuk Anda, di antaranya. Ya, ini terkait gempa Turki dan Suriah, tertimbun puing bangunan selama 128 jam, 2 wanita berhasil selamat. Kami hadir usai jeda. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, keajaiban demi keajaiban terus terjadi di tengah bencana gempa bumi yang meluluh lantakan Turki dan Suriah. 2 orang wanita berhasil diselamatkan tim SAR setelah tertimbun puing bangunan selama sekitar 128 jam. Total jumlah korban tewas telah menembus angka 24.000 jiwa. Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan seorang wanita dari bawah reruntuhan puing bangunan di kota Elbistan, Turki bagian selatan pada hari Sabtu.
Sebelumnya tim SAR mendengar jerit tangis korban dari balik puing dan langsung melakukan operasi penyelamatan. Butuh waktu beberapa jam hingga akhirnya korban dievakuasi dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Sementara di kota Adiyaman, sebelah tenggara Turki, tim SAR juga berhasil menyelamatkan seorang wanita yang sudah terjebak di bawah puing-puing bangunan selama sekitar 128 jam. Selanjutnya korban yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang hari Sabtu, tim SAR terus berjibaku melakukan penyelamatan korban gempa yang mengguncang Turki dan Suriah Selasa lalu. Turki memang menjadi wilayah yang paling terdampak di mana 10 provinsi mengalami kehancuran parah. Pemerintah Turki yang dibantu oleh dunia internasional terus melakukan pencarian berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban gempa. Karena semakin lama korban tertimbun, semakin kecil peluang mereka untuk selamat. Sementara itu, tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Sabtu pagi untuk membantu penanganan gempa di wilayah Turki dan Suriah. Lebih dari 100 personil gabungan Basarnas, TNI Angkatan Udara, BNPB, serta perwakilan lembaga pemerintah akan diterjunkan ke wilayah terdampak. Para personel INASAR sudah dibekali peralatan khusus dalam menunjang proses evakuasi maupun pencarian korban, termasuk menghadapi cuaca ekstrim. Yang dibawa tentunya peralatan untuk mengungkit, pembuka, pemotong, ya kan. Kemudian juga karena ini spesial, kita memiliki peralatan pendeteksi manusia. Ya, itu kan masih banyak gedung yang runtuh. Dalam tahap pertama, pemerintah Indonesia juga mengirimkan 5 ton logistik berupa kebutuhan makanan, pakaian hingga selimut dengan menggunakan pesawat Hercules. Ada baju hujan, ada selimut, dan kita akan terus kirim. Medis itu akan menyusul semua dengan tim medis dari TNI dan dari Kementerian Kesehatan. Kalau bantuan untuk Suriah, Pak, kapan, Pak? Bantuan untuk Suriah akan menyusul, ya. Tim INASAR akan berfokus pada wilayah-wilayah terdampak paling parah. Bantuan kemanusiaan dan medis serta logistik akan terus dikirimkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan para korban bencana. Priscilia Klaudia dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Hujan deras yang terjadi di Jakarta Sabtu pagi menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Bahkan ketinggian banjir mencapai 1 meter. Kondisi itu membatasi aktivitas warga. Di Jalan Muhajar Kebonjeruk, Jakarta Barat, banjir menyebabkan puluhan rumah terendam Sabtu pagi. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Peristiwa itu dipicu hujan deras dan air kali Sekretaris meluap. Banjir di Kebonjeruk itu tidak berlangsung lama karena air cepat surut. Kondisi yang sama juga terjadi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir di wilayah itu mencapai 30 cm. Akibat banjir, Jalan Kemang Utara sempat ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Kawasan Kemang Utara merupakan kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan. Masih dari Jakarta Selatan, banjir juga menggenangi komplek perumahan Polri di Jalan Pondokarya, Mampang Perapatan. Banjir diakibatkan Kali Mampang meluap dan mulai terjadi pukul 6 pagi dengan ketinggian 50 cm. Warga berharap Pemda DKI segera mengeruk Kali Mampang agar ke depan air kali tidak lagi meluap. Waspadalah cuaca buruk pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur beberapa wilayah di tanah air memicu banjir. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan pengendara sepeda motor ini yang terjebak banjir ketika melintas di kawasan Nego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ruas jalan di kawasan itu terendam banjir akibat Sungai Feondari meluap setelah diguyur hujan deras. Warga harus beramai-ramai menggotong kendaraan roda 2 dan barang-barang agar bisa melintas jalan tertutup derasnya arus sungai. Sementara kendaraan roda 4 tak berani melintas dan terpaksa menunggu berjam-jam di pinggir sungai sambil menunggu banjir surut. Menggunakan perahu karet, petugas kepolisian dan BPBD mengevakuasi anak-anak dan lansia ke lokasi pengungsian di musola. Ratusan rumah di Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah Sabtu pagi terendam banjir setinggi 1 meter. Selain karena mesin pompa yang tidak berfungsi, banjir juga dipicu meluapnya air sungai setelah diguyur hujan deras.
habis maghrib. Pas semakin malam semakin tinggi karena hujan yang lebat ya, campur angin jadi malam. Dan jam 2 malam tuh air sungai luber. Di Pasuruan, Jawa Timur, ribuan rumah warga di 3 kecamatan Sabtu pagi terendam banjir susulan. Tak hanya rumah warga, banjir setinggi 1 meter itu juga merendam sejumlah fasilitas umum. 2 desa yakni Kedawung Kulon di Kecamatan Grati dan Sadeng Rejo di Kecamatan Rejoso menjadi daerah paling parah terdampak banjir. Jalan penghubung antar 2 kecamatan itu lumpuh terendam air setinggi 50 cm. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, sebanyak 5 orang warga di daerah terdampak banjir di Pasuruan, Jawa Timur jadi korban gigitan ular. Bahkan 3 orang diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sampai Sabtu belum juga surut. Bahkan ketinggian air masih berkisar 50 cm di 2 desa. Tidak hanya ancaman berbagai penyakit akibat genangan air dan tumpukan sampah, juga serangan ular berbisa. Sedikitnya 5 orang warga dari Kecamatan Nguling Grati dan warga asal Malang menjadi korban gigitan ular saat mereka beraktivitas di tengah banjir. 3 korban terpaksa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Grati, sementara 2 lainnya menjalani rawat jalan. Sedikitnya warga, ya, kita bisa memaklumi karena apa ya, pada saat banjir memang sudah lama kemarin tidak terkena banjir, ular pada keluar. Kemudian hal tersebut ya sedikit banyak akan warga apa ya. Sebelumnya banjir susulan kembali menerjang 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Banjir merendam ratusan rumah warga, sarana umum seperti sekolah dasar, pasar, kantor desa, hingga sebuah SPBU. Banjir akibat luapan Sungai Rejoso juga melumpuhkan jalan penghubung 2 kecamatan hingga kegiatan warga lumpuh. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Angin kencang bersama hujan deras menerjang sejumlah wilayah di tanah air hingga berdampak pada kerusakan bangunan. Di antaranya angin merobohkan Pasar Sentral Unggas di Sleman, Yogyakarta. Angin kencang dan hujan deras menerjang kawasan Pasar Sentral, Pasar Unggas yang berada di kawasan Palem Sari, Kepanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu sore. Akibat kejadian ini, los Pasar Unggas roboh hingga rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Namun sejumlah sepeda motor milik warga sempat terjebak reruntuhan. Tidak ada korban, cuman ada 8 motor yang terjebak tadi di dalam pasar. Tapi sudah terevakuasi, semuanya sudah dalam kondisi baik. Motor itu kenapa Pak di situ Pak? Motor pedagang burung. Sementara pos penjagaan pintu masuk Polda Kalimantan Tengah tertimpa pohon akibat terjangan angin kencang yang disertai hujan deras pada Sabtu malam. Akibat peristiwa ini, akses pintu masuk anggota kepolisian dan tamu dialihkan sementara sambil menunggu pembersihan area. Sebelum hujan turun itu angin kencang, tiba-tiba langsung roboh pohon ini. Ya, kena tiang ini. Ini apa nih Pak? Nggak lama setelah itu baru turun hujannya. Di Merauke, Papua Selatan, angin kencang membuat atap rumah warga di jalan olahraga terbang sejauh 50 meter. Sebuah gudang milik warga juga ikut ambruk dan rata dengan tanah. Tidak hanya itu, angin kencang juga menghancurkan kubah dan memorak-porandakan bagian atas sebuah masjid yang ada di kawasan Kaliweda, Merauke. Tim Liputan melaporkan. 2 rumah di Jalan Nusa Indah 4 Duren Sawit, Jakarta Timur Minggu malam porak-poranda menyusul ledakan tabung gas ukuran 12 kg. Sepasang suami istri dan anaknya terluka akibat kejadian itu. Beginilah kondisi 2 rumah di Jalan Nusa Indah 4 Duren Sawit, Jakarta Timur yang porak-poranda akibat ledakan tabung gas 12 kg. Atap dan sebagian tembok serta pintu rumah roboh. Sementara rumah lainnya yang berada di bagian belakang turut hancur atap kamar mandinya. Di lokasi kejadian, sejumlah warga mengaku mendengar suara ledakan keras dari rumah korban dan terlihat pasangan suami istri penghuni rumah dan anaknya tergeletak di lantai. Warga pun langsung membawa para korban ke rumah sakit. Aparat Polsek Duren Sawit yang tiba di TKP langsung melakukan penyelidikan.
Dugaan sementara selang tabung gas alami kebocoran yang memicu ledakan. Pas begitu dengan ledakan kita orang keluar. Kedua saya nyelamatin si korban. Ketiga saya nyelamatin lagi si bayi. Begitu saya antar bayi, saya masuk lagi, suaminya udah geletak. Terus saya matikan listrik. Kantor Kecamatan Hua Mual, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku, Sabtu dini hari terbakar hebat. Sementara di Bulukumba, Sulawesi Selatan, diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 4 rumah warga juga ludes dilalap si jago merah. Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Abdul Karim, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Api dengan cepat melahap rumah yang terbuat dari batu dan balok. Diduga api berasal dari salah satu rumah makan yang dengan cepat menjalar ke 3 rumah lain yang berada di sampingnya. 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Banyaknya kerumunan warga membuat petugas kesulitan menembus lokasi tersebut. Kalau untuk sementara sudah tadi saya konfirmasi dari pemilik rumah, katanya semua pemilik rumah. Kemudian izin kantor camat terbakar. Sementara di Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku, api juga menghanguskan kantor kecamatan Hua Mual pada Sabtu dini hari. Kobaran api dengan cepat merambat serta menghanguskan seluruh ruangan. Belum diketahui penyebab kebakaran dan kini masih diselidiki polisi. Bila nanti ditemukan hal-hal yang memang ini merupakan tindak pidana, ya kami akan proses. Ini kejadian ini diperkirakan jam 2 sampai jam 2-3 lah antara itu. Untuk kebutuhan pelayanan masyarakat, aktivitas kantor kecamatan Hua Mual akan dipindahkan ke kantor alternatif di desa ini. Tim Liputan melaporkan. Polisi menetapkan seorang taruna senior sebagai tersangka atas meninggalnya Rio Ferdinand Anwar, seorang mahasiswa salah satu politeknik di Surabaya. Atas perbuatannya tersangka mengaku khilaf dan meminta maaf pada keluarga korban. Mahasiswa berinisial AJP ini masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik Resmob Polrestabes Surabaya. Taruna senior ini ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menganiaya juniornya Muhammad Rio Ferdinand hingga meninggal dunia. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku awalnya ingin memberi peringatan atas pelanggaran yang dilakukan korban. Tersangka mengaku menyesal atas perbuatannya yang memukul korban 2 kali saat berada di toilet. Untuk sementara, polisi menyimpulkan motif penganiayaan terkait pembinaan dari senior ke junior. Yang dimaksud pembinaan daripada senior kepada junior tidak harus begini, ya. Paling tidak itu oke lah fisik pun harus kita batasi, ya. Fisik itu tindakan fisik harus terukur. Kalau ini sudah fisik, ya kontak fisik antara junior dan senior. Kasus ini mencuat setelah keluarga korban melaporkan peristiwa tragis yang dialami buah hatinya ke polisi, diantaranya dengan berbekal video kamera pengawas. Keluarga menduga luka di tubuh korban akibat penganiayaan, bukan sebab yang lain. Di kanan kiri sini tuh juga memar, pipi, terus leher sama dada ini memar kosong-kosong semua. Jadi gitu. Terus mulut itu mengeluarkan darah nggak ada hentinya. Jadi banyak luka dan mengeluarkan darah, Pak, ya? Iya. Tapi kalau penuturan dari pembinanya malah katanya terpeleset di kamar mandi, kan nggak masalah akal. Kan gitu. Pak, iya. Makanya saya laporkan ini sekarang. Selama penyelidikan, selain memeriksa 13 saksi, polisi juga menggelar ekshumasi, yakni membongkar makam korban di Mojokerto, Jawa Timur guna mengetahui penyebab kematian korban. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi terluka di Jalan Tol Jakarta-Tangerang kilometer 25. Dirinya mengaku menjadi korban pemerkosaan dan penganiayaan oleh pria yang baru saja dikenalnya. Perempuan muda berinisial FP ini terkulai lemas saat ditemukan petugas patroli di Jalan Raya Tol Jakarta-Tangerang, kilometer 25, daerah Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis dini hari. Saat dievakuasi ke ambulans, di tubuh korban terdapat luka lebam di bagian pipi kiri dan luka di kedua lutut kaki.
Kepada petugas, FP mengaku menjadi korban penganiayaan, perampasan, dan pemerkosaan oleh pria yang baru saja dikenalnya. Dari laporan korban tersebut, polisi bergerak cepat menangkap pelaku. Tersangka berinisial BR, warga asal Kalimantan Tengah. Yang bersangkutan korban ini baru mengenal ketika izin dengan orang tuanya akan jalan ke Bogor, ketika di Jalan Sudirman bertemu dengan tersangka dan menjanjikan akan membelikan device, ya, laptop. Uang Rp400.000 dan handphone milik korban dirampas pelaku. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif pelaku merampas dan menganiaya korban. Tim Liputan melaporkan. Tewasnya wanita pengusaha dengan luka tembak di perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara masih misterius. Polisi masih menunggu pemeriksaan hasil laboratorium forensik untuk mengungkap mencocokkan sidik jari di pistol jenis Glock 42 yang ditemukan di dekat jenazah. Penyebab kematian wanita pengusaha berinisial S berusia 51 tahun hingga kini masih dalam penyelidikan. Wanita ini tewas diduga akibat luka tembak di kamarnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebab saat kejadian polisi menemukan senjata api jenis Glock 42 di dekat jenazah. Hingga kini polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk mencocokkan sidik jari di pistol dengan sidik jari korban. Sebelumnya polisi sudah memastikan bahwa senjata api tersebut memiliki surat izin atas nama korban. Menunggu hasil lapor, kita menunggu apakah ada gunshot residu di tangannya dan sidik jarinya yang ada di senjata dan sidik jari korban cocok atau tidak. Mungkin semoga hari ini bisa keluar ya, semoga ya. Kemarin dari lapor bilang katanya hari Sabtu ini keluar. Kalau untuk pistolnya itu jenis senjatanya? Jenis Glock 42 kaliber 32. Aksi komplotan pencuri sepeda motor yang berhasil membawa kabur incarannya di Gang Pelampang 1 Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Sementara di Jalan Swasembada Timur, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pencuri motor babak belur dihakimi warga setelah dikenali oleh korbannya saat berada di pasar. Meski coba dilindungi sejumlah warga, seorang terduga pencuri motor ini babak belur dihakimi massa di Jalan Swasembada Timur, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oleh pengurus RT setempat, terduga akhirnya diamankan di Kelurahan Kebon Bawang sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Saat kejadian, terduga pelaku tanpa sengaja dikenali korbannya ketika berada di pasar. Saat itulah yang bersangkutan melarikan diri ketika korban menghampiri dan menanyakan identitasnya. Dia mau masak, sebenarnya dia mau masak. Tapi memang sering ya Pak di sini Pak dia Pak? Sering kejadian sini. Selama 2 bulan ini ada berapa kali Pak? 4 kali. 4 kali. Dia pelakunya? Iya pelakunya. Terekam di CCTV dia terus. Habis ngambil kabur atau? Habis ngambil kabur. Terus ngambil lagi? Selang berapa hari balik lagi sini. Warga sini bagaimana Pak? Dulunya warga sini. Habis itu kan dia pindah. Udah bukan warga sini lagi. Jadi memang warga udah ngincer dia? Udah ngincer, udah TO di Kebun Bawang dia. Sementara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, aksi komplotan pencuri motor terekam kamera pengawas yang terpasang di gudang kayu. Pelaku diduga berjumlah 5 orang, 3 orang diantaranya datang mengendarai sepeda motor, 2 orang lainnya menunggu di depan gang. Saat beraksi, para pelaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menggondol motor incarannya. Dengan cara dipatahin dengan 2 kaki stangnya dan langsung didorong. Oh berarti motornya ini nggak dinyalakan sama mereka Bang? Nggak dinyalain. Didorong ya? Iya didorong. Dan ngelihat CCTV dari luar sana, di depan gang itu ada mobil. Berarti dugaannya motor dimasukin ke mobil gitu Bang? Iya betul. Peristiwa pencurian kendaraan bermotor ini telah dilaporkan ke polisi. Berikut bukti rekaman kamera pengawas. Korban berharap para pelaku bisa segera diringkus karena aksinya sudah meresahkan warga. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Polisi meringkus kawanan begal yang aksinya meresahkan warga melalui jalan lintas Curup Lubuk Linggau. Saat penyergapan anggota begal itu, polisi melepaskan sejumlah tembakan. Anggota Polres Rejang Lebong melepaskan tembakan peringatan ketika menyergap anggota kawanan begal di Kecamatan Sindang Kelingi, Rejang Lebong, Bengkulu. Namun pria yang berperan sebagai penanda barang curian itu tak dapat ditangkap. Ia bersembunyi di dalam hutan. Hanya sepeda motornya yang tertinggal dan disita polisi.
Sementara itu di tempat berbeda, polisi meringkus anggota kawanan begal lainnya yang tengah tidur di rumahnya. Tersangka HE bersama 3 temannya pada 15 Januari 2023 lalu membegal warga kota Lubuk Linggau yang tengah melintas di jalan lintas Curug, Lubuk Linggau. Kawanan itu merampas sepeda motor dan barang-barang korban. Korban bersama pacarnya dan 2 temannya yang lain berjalan dari Lubuk Linggau menuju ke Curug. Sekitar di tikungan dekat kuburan Cahaya Negeri, tiba-tiba ada 4 pelaku dan 1 pelaku menarik tas sandang pacar korban tersebut. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Sementara 3 teman yang sudah diketahui identitasnya kini diburu polisi. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kita jeda sejenak, demi beras murah warga rela antre dan berdesakan. Informasinya sesaat lagi bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP menggelar razia anak jalanan dan pengemis di beberapa titik di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang anak jalanan mengamuk saat petugas akan mengamankannya. Anak jalanan ini mengamuk saat terjaring razia petugas Satpol PP di kawasan Buaruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahkan dia terus meronta karena menolak untuk dibawa naik ke atas mobil. Sejumlah ibu-ibu yang merupakan orang tua dari anak jalanan juga tidak terima anaknya terjaring razia. Di tempat berbeda, petugas terlibat saling kejar-kejaran dengan para pengemis yang mencoba melarikan diri. Puluhan anak jalanan serta pengemis terjaring dalam razia gabungan ini dan semuanya akan didata serta diberikan pembinaan. Nanti di sini kita akan bimbing. Apa juga yang kita lakukan ini, kita akan kasih edukasi. Ya, tidak ada juga bilang kita akan lakukan kekerasan, tidak ada. Kita hanya ingin tahu apa penyebabnya dia turun ke jalan. Ya, jangan-jangan juga anak-anak kita ini ada yang backup di belakang. Hanya itu aja kita punya keinginan. Kemudian kita inginkan bagaimana wajah kota ini bisa tertib dari anak-anak jalanan. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara akan terus menggelar razia terhadap anak jalanan dan pengemis hingga menjelang bulan suci Ramadan. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas Satpol PP Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah tempat rawan di wilayah tersebut. Sejumlah wanita penghibur dan pemuda yang sedang pesta minuman keras terjaring razia. Sejumlah anggota Satpol PP Banjarmasin langsung menyasar kawasan pangkalan yang diduga wanita penghibur, diantaranya Pasar Harumanis, Pasar 5, dan Sudi Mampir Banjarmasin Tengah. Dan para wanita ini, petugas juga menjaring 16 gelandangan dan pengemis dan 11 pemuda yang diduga pesta minuman keras di kawasan wisata Siring Piare Tendean, Banjarmasin Tengah. Razia penyakit masyarakat ini digelar untuk menjaga ketertiban dan menyambut bulan suci Ramadan. Prinsipnya giat ini giat rutin yang kita laksanakan, salah satunya juga cipta kondisi dalam rangka menyambut bulan Ramadan tahun ini. Untuk yang muda-mudi tadi Bang, mungkin hukumannya apa tadi? Kita berikan sanksi langsung dengan cara pembinaan di tempat. 11 pemuda yang kedapatan pesta miras diberi sanksi fisik berupa push up dan didata serta diimbau untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan 16 gelandangan dan pengemis serta 5 wanita penghibur diserahkan ke rumah singgah untuk pembinaan. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di informasi yang lainnya, 2 rumah warga di Banyuwangi, Jawa Timur runtuh hingga jatuh ke dasar sungai. Peristiwa ini terjadi akibat dinding penahan tanah atau turap ambrol, diduga karena meluapnya debit air sungai. Sebuah turap yang berada di bantaran sungai di Kelurahan Pengantigan, Banyuwangi, Jawa Timur, ambrol pada Sabtu sore. Robohnya dinding penahan tanah ini diduga karena meluapnya debit air sungai akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Ambrolnya turap membuat 2 bangunan rumah milik warga yang berdiri di atasnya runtuh hingga ke dasar sungai.
Beruntung musibah ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Pada saat kejadian, pemilik rumah sudah melakukan langkah antisipasi dengan tidak beraktivitas di bagian belakang rumahnya. Cuaca hujan, tiba-tiba terdengar suara retakan, habis itu longsor gitu aja. Apa memang sebelumnya retak apa gimana? Sebelumnya emang retak dan ini juga udah kedua kalinya. Turap di lokasi ini sebenarnya sempat diperbaiki pada tahun 2016 lalu. Namun hanya 7 tahun berselang turap ambrol lagi dan kembali merusak rumah warga. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Penyelamatan dramatis dilakukan sejumlah relawan kemanusiaan terhadap seorang wanita yang tercebur di Sungai Mahakam Minggu dini hari tadi. Belum diketahui pasti penyebab korban tercebur ke sungai. Nah, ini ada sudah ketemu A1. Alhamdulillah dia nongol. Nah, ini perempuan. Sejumlah relawan kemanusiaan di Samarinda, Kalimantan Timur ini langsung melakukan penyelamatan seorang wanita yang hanyut di Sungai Mahakam, kawasan Jalan Slamet Riyadi, Sungai Kunjang, Minggu dini hari tadi. Sebelumnya warga melihat korban timbul tenggelam di permukaan air sungai. Setelah berhasil dievakuasi para relawan korban ke rumah sakit, belum diketahui secara pasti penyebab perempuan itu tercebur ke sungai. Penyelidikan tengah dilakukan polisi. Awalnya ditunjukin orang, gitu kan nimbul kan sudah. Saya coba buat saya lihat ke kiri kanan nggak ada yang mau nyebur. Kalau mau nunggu kapal lama, terus saya ceburin duluan karena posisinya juga masih di daerah aman lah, masih di daerah tengah gitu juga. Langka di pasaran, operasi pasar minyak goreng murah di Takalar, Sulawesi Selatan diserbu warga. Sementara warga di Cirebon, Jawa Barat rela berdesakan untuk dapatkan beras murah. Melambungnya harga beras di pasaran membuat warga di Cipanas dan sekitarnya rela mengantre panjang di halaman Balai Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon pada Sabtu siang agar dapat membeli beras murah. Beras dijual dengan harga Rp9.400 per kilogram di bawah harga pasaran yang dijual Rp13.000 per kilogramnya. Dalam operasi pasar ini, Bulog bekerja sama dengan Kabupaten Cirebon menggelontorkan 10 ton beras jenis medium super untuk dijual pada masyarakat. Kita sediakan 10 ton dan ini akan simultan terus kita lakukan bersama-sama dengan Indak, dengan TPID, dengan Satgas Pangan dan tentunya dengan stakeholder terkait pangan lainnya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, dampak kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat operasi pasar minyak goreng murah yang digelar unit pengumpul zakat pemerintah provinsi di Takalar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi diserbu warga. Dalam waktu singkat, 500 paket sembako pun ludes terjual. Operasi pasar murah ini dirasa sangat membantu karena minyak goreng murah sulit didapat serta mahalnya minyak goreng non-subsidi di pasaran. Itulah mahal, ada tapi mahal. Berapaan biasanya? Harga perliternya itu 18 atau 20. Warga berharap minyak kita dapat kembali didapat dengan mudah dan harga minyak goreng di pasaran kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Ya, meski pemerintah tak lagi mensyaratkan KTP untuk membeli minyak goreng bersubsidi merek minyak kita, namun kelangkaan masih terus terjadi. Kalaupun ada, harganya lebih mahal Rp2.000 dari harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah. Di Pasar Baru Lumajang, kelangkaan minyak kita sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Kalaupun ada, harganya Rp16.000 per 1 liter atau lebih mahal Rp2.000 dari harga eceran tertinggi. Hal inilah yang dikeluhkan pedagang lantaran kesulitan mendapatkan stok. Ya, jadi masalah itu tulisan gini loh, padahal saya kelaknya sudah di atas 14, tapi platnya itu masih 14. Jualnya berapa? Harga jualnya saya 16, mantep pulakannya itu 14,5. Ini tulisannya 14, harusnya kalau nggak ada tulisan gini, mau naik berapa aja nggak apa-apa. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang bersama aparat Polres Lumajang melakukan sidak guna mencari penyebab kelangkaan stok minyak kita. Para pedagang di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya justru mengaku sudah 2 pekan tak punya stok minyak kita. Pedagang kini memilih menjual minyak goreng curah yang stoknya tersedia dan harganya lebih murah, yakni Rp14.000 per kilogram. Sekarang mungkin
mungkin lebih milih curah ya, karena harga curah sekarang mulai turun. Berapa Mas? 14.000 per kilo. Minyak kok semakin lama semakin naik ya. Padahal itu kan juga kebutuhan masyarakat. Kalau menurut saya sih untuk kebutuhan masyarakat, apalagi untuk kebutuhan pokok ya. Kalau bisa tuh ditekan ya paling nggak ada inilah Pak, terlalu mahal lah. Kasihan kan, apalagi untuk orang-orang yang jualan gorengan itu kan yang Sementara itu guna mengatasi kelangkaan minyak kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Kementerian Perdagangan membuat aturan baru, tak lagi mensyaratkan pembelian dengan KTP. Pembelian minyak kita kini dibatasi hanya 2 liter per hari per orang dan hanya bisa didapatkan di pasar tradisional. Sekarang saya tambahin aja 2 liter. Di situ dipasang ya. Pasar nanti pembeli hanya 2 liter atau 2 botol ya. Itu yang udah KTP tadi? Ya, berapa? Udah dipasang itu aja udah cukup. Sejauh ini belum ada penjelasan lebih rinci siapa yang mampu mengawasi pembatasan pembelian minyak kita. 1 orang 2 liter per hari. Tim Liputan melaporkan. Di tengah tingginya harga beras, sejumlah petani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat justru meradang setelah harga jual gabah turun setiap kali panen. Sementara dari pantauan di pasar tradisional di Jakarta, harga sejumlah kebutuhan pangan masih terpantau tinggi. Beberapa komoditas pangan harganya masih mahal seperti harga cabai, bawang, dan kentang. Seperti yang terpantau di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta. Harga cabai rawit merah misalnya masih di kisaran Rp75.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah sempat turun Rp40.000, kini naik mencapai Rp55.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga telur turun di kisaran Rp28.000. Setelah sebelumnya dijual Rp32.000 per kilonya. Harga-harga komoditas ini kemungkinan akan kembali naik jelang memasuki bulan Ramadan. Kayaknya sih kalau mendekatin puasa kayaknya bisa naik, bisa jadi karena mau puasa. Iya masih mahal kentang. Iya. Ini jual 24. Iya. Di tengah tingginya harga beras justru dirasakan berbeda oleh para petani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya harga jual gabah yang seharusnya ikut terdongkrak naik justru malah turun setiap kali panen. Sepekan lalu harga gabah basah dari petani dijual seharga Rp550.000 per kuintal. Kini harganya kembali turun yakni Rp530.000 per 100 kilogramnya. Kondisi ini tidak sebanding dengan biaya produksi petani yang juga kian melambung. Ya, menurut petani sih merasa keberatan Pak. Merasa keberatan karena upah tanam ini lebih tinggi lagi daripada kemarin. Meski harga gabah turun, petani mengaku terpaksa menjual sebagian hasil panen untuk menutupi biaya modal produksi. Untuk 1 hektar sawah, mereka mengaku harus merogoh kocek hingga Rp9 juta untuk produksi per 1 periode masa tanam. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Oknum perawat akhirnya berdamai dengan keluarga bayi yang jarinya terpotong. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Oknum perawat Rumah Sakit Muhammadiyah berinisial DN akhirnya berdamai dengan keluarga bayi yang jari tangannya terpotong. Orang tua sang bayi mengikhlaskan kejadian tersebut dan menganggapnya sebagai musibah. Proses perdamaian dilakukan secara tertutup oleh kedua belah pihak di salah satu ruangan di Mapolrestabes Palembang. Orang tua sang bayi dan oknum perawat berinisial DN sepakat untuk tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Pasalnya mereka beralasan kasus yang menimpa anaknya adalah sebuah musibah. Meski pasca operasi kondisi bayi AA diperkirakan akan alami cacat permanen, tetapi Suparman mengaku ikhlas atas kejadian tersebut. Atas kesepakatan damai yang ditempuh, kuasa hukum DN memohon restoratif justice karena sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaiannya. Itu ikhlas. Ikhlas ya Pak ya?
namanya musibah ya Pak ya. Berarti ya, sudah menerima gitu Pak ya? Sudah. Sudah nyabut laporan gitu Pak ya? Dari kejadian ini kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan saya mewakili manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berterima kasih kepada semua pihak sehingga insiden yang terjadi di rumah sakit ini dapat kita selesaikan dengan damai. Sebelumnya akhir pekan lalu, seorang ayah melapor ke polisi karena jari bayinya yang masih berusia 7 bulan, anaknya tersebut putus diduga akibat kelalaian perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Pihak rumah sakit juga langsung mengambil tindakan operasi penyambungan jari dan memberi perawatan hingga sembuh. Kita ke informasi lainnya. Dari pekan ke-24 BRI Liga 1, Madura United sukses menghentikan tren negatif usai mengatasi perlawanan Persikabo 1973 dengan skor 2-0. Ya, di laga lain Persita Tangerang juga kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 1-0. Madura United dalam misi menyudahi laju 5 laga tanpa kemenangan ketika menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu petang. Tim tamu langsung unggul di menit 22 setelah Beto Goncalves dengan apik menanduk umpan lulinya. Di babak kedua, tuan rumah berupaya menyamakan kedudukan tetapi tidak berhasil. Laskar sampai kerap malah menambah gol 2 menit jelang waktu normal berakhir. Adalah lulinya yang mencetak gol usai memanfaatkan umpan tarik Bayu Gatra. Menang 2-0, Madura United masih tertahan di posisi keempat, sedangkan Laskar Pajajaran di peringkat ke-15. Sementara itu, Persita Tangerang sukses kembali ke jalur kemenangan. Menjamu Bayangkara FC di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu sore, pendekar Cisadane berhasil menang 1-0. Gol tunggal Persita dicetak oleh Ezekiel Vidal setelah memanfaatkan asis Rifki Setiawan pada menit 38. Berkat kemenangan itu, tim besutan Alfredo Vera naik ke peringkat 8, sedangkan The Guardian tertahan di posisi ke-14. Borneo FC akan kembali diperkuat Kapten tim Diego Michel saat menghadapi tuan rumah Persis Solo. Ya, sementara di laga lainnya, dua tim raksasa tanah air akan saling berhadapan antara Persija Jakarta melawan Arema FC. Dua tim dengan sejarah panjang di tanah air akan saling bentrok di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu sore antara Persija Jakarta kontra Arema FC dalam lanjutan pekan ke-24 BRI Liga 1. Persija wajib meraih 3 angka jika ingin menyamai poin milik PSM Makassar sebagai pemegang puncak klasemen sementara. Macan Kemayoran saat ini berada di urutan ketiga dan hanya berjarak 3 poin dari Juku Eja. Sementara kekuatan Arema tidak bisa diremehkan. Meski berada di papan tengah, Singoedan saat ini sedang berada dalam momentum kebangkitan usai ditangani I Putu Gede Setiawan sebagai pelatih interim. Laga segit lainnya dalam pekan ke-24 BRI Liga 1 juga akan tersaji di Stadion Maguwo Harjo Sleman antara Persis Solo menghadapi tamunya Borneo FC. Motivasi para pemain Persis kini meningkat setelah di laga terakhir Laskar Samber Nyawa mampu kembali ke tren kemenangan usai tundukan Madura United. Sementara di kubu seberang, kabar baik menghampiri Borneo FC. Kapten tim pesut etam Diego Michels yang sebelumnya absen 8 pertandingan akibat hukuman dari Komisi Disiplin kini akan kembali tampil. Peran sang kapten sebagai bek kanan berpotensi meningkatkan kualitas penyerangan Borneo dari sisi sayap. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, rangkaian ulang tahun ke-28 Indosiar berlangsung semarak di sejumlah daerah di tanah air. Ya, kita simak kemeriahannya karena akan dilaporkan langsung oleh Utri Farza dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Asran Syadi dari Binjai, Sumatera Utara. Iya, kita ke Utri Farza dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana situasi di sana, Utri? Halo Cinta dan juga Tiwi, selamat pagi. Langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ini adalah pekan ke-6 Roadshow Besti Indosiar dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Dan pekan ke-6 ini tiba di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tentu saja dalam Car Free Day ini yang diselenggarakan di Jalan Panakukang, kawasan Makassar, masyarakat sudah antusias dari pagi tadi. Bisa dilihat ramai banget. Ada besti-besti Indosiar juga yang siap untuk
menyapa seluruh masyarakat Makassar yang ada di Car Free Day pada pagi hari ini. Dan yang paling seru nanti akan ada parade dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, itu artinya sebentar lagi, dan akan ada penampilan dari Nia Rose dan juga Ical Majene nantinya yang akan menghibur seluruh masyarakat Makassar di Car Free Day Jalan Panakukang ini atau Jalan Boulevard di kawasan Panakukang ini. Di belakang saya sudah siap ini Besti Indosiar. Halo! Ini adalah program-program unggulan dari Indosiar. Ini ada Soimo, apa kabar Mak E? Sehat ya Mak E ya? Ada King Nasar, halo. Ada Asran juga, padahal Asran lagi di Binjai nih kayaknya. Nah, nanti jangan lupa kita akan ada parade dengan Besti Indosiar tentu saja. Dan juga kita akan bagi-bagi hadiah menarik, ada uang tunainya juga. Dan juga ada penampilan kejutan dari puluhan masyarakat Makassar nanti. Seperti apa kejutannya? Ayo bagi warga Makassar datang ke Jalan Boulevard Panakukang ini. Saya mau langsung bertanya sama warga yang sudah hadir sejak pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Nah, kalau ini sudah dari pagi tadi kayaknya udah basah banget nih Car Free Day. Saya habis jogging tadi lumayan. Nah, yang paling ditunggu-tunggu di Roadshow Besti Makassar ini penampilan siapa? Penampilan Ivan Majene kalau nggak salah ya. Ical Majene ya. Itu dia. Kita support buat Ical Majene ya. Nah, itu dia. Kalau nanti kita akan ada parade, terus juga akan ada kuis-kuis. Nanti siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dapat duit lumayan. Alhamdulillah kalau dapat, syukur alhamdulillah dapat rezeki pagi di hari Minggu. Nah, itu dia. Baik, terima kasih. Selamat menikmati Roadshow Besti Indosiar. Dan kali ini kalau dari Makassar saya sudah menyapa masyarakat Makassar. Kini kita lihat bagaimana situasi Roadshow Besti Indosiar di Binjai, Sumatera Utara. Sudah ada Asran Sadi di sana. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Utri dari Makassar. Tampaknya di Makassar sudah ramai sekali pemirsa, tapi berbeda dengan di Medan, Sumatera Utara. Baru 5 menit yang lalu nih azan subuh pemirsa ya, jadi masih sepi. Kita ada di kawasan Tanah Lapang Binjai Merdeka pemirsa. Jadi nanti jam 7 pagi kita akan seru-seruan, kita akan dangdutan bergoyang seru-seruan di panggung di belakang kita nih pemirsa, yaitu panggung Roadshow Besti Indosiar. Nanti kita akan dihibur dengan Ridwan Naibaho dan juga Jaya DA. Jadi di sini kita sudah melakukan persiapan, penataan panggung, lalu sound system sudah disiapkan secara sempurna untuk menghibur warga Medan dan juga Binjai pemirsa. Jadi jangan lupa nanti kurang lebih jam 7 pemirsa. Ini akan ramai sekali oleh warga. Di sini nanti jalan ini akan berlakukan Car Free Day begitu. Jadi warga akan ngumpul di panggung ini. Kita seru-seruan, kita joget-joget, kita nyanyi-nyanyi bareng pemirsa. Karena ada 2 penyanyi tampan dari Indosiar dengan suara merdu yang akan menghibur warga Medan dan juga Binjai. Jadi jangan lupa nanti pas Car Free Day kita sambil seru-seruan, sambil jajan-jajan, kita manggung di panggung Roadshow Besti Indosiar yang ada di Tanah Lapang Merdeka Binjai. Untuk sementara hanya itu dapat saya sampaikan. Kita kembali di studio bersama Tiwi dan juga Cinta. Wih, seru banget nih kayaknya. Walaupun tadi Asran masih habis sholat subuh gitu ya, baru azan subuh, tapi udah kebayang sih ambience-nya nanti bakalan rame ya kan, karena setnya juga udah disiapin. Terima kasih sekali lagi Asran Syadi dari Binjai Medan Sumatera Utara, dan sebelumnya ada Utri Farza dari Makassar Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali teman-teman. Ya, kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Ribuan warga menyaksikan festival Cap Gomeh yang digelar di depan Vihara Widi Sakti di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Ya, perayaan Cap Gomeh ini digelar setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Atraksi Liong dari Kesatuan 310 Kidang Kencana, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat mewarnai perayaan Festival Budaya Cap Gomeh yang digelar di Vihara Widi Sakti. Meski baru latihan selama 4 bulan, penampilan dari prajurit TNI ini mampu menghibur ribuan warga yang memadati lokasi festival. Meski harus berdesak-desakan, warga terlihat antusias mengikuti perayaan Cap Gomeh tahun ini. Seru aja. Seru aja. Memang maksudnya kangen nggak atau dengan perayaan seperti ini untuk hiburan masyarakat sendiri, Bu? Ya, terhibur lah. Rencananya, Festival Budaya Cap Gomeh akan menjadi agenda rutin pemerintah daerah Kota Sukabumi karena bisa menjadi aset wisata kreatif.
Dengan melihat antusias dari warga masyarakat, termasuk juga pengunjung dari luar kota Sukabumi, sebagaimana yang kita rencanakan, ini dapat menjadi bagian dari kalender of event yang kita selenggarakan rutin setiap tahun. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan para tokoh-tokohnya, para pemangkunya, kita masukkan dalam kalender of event di tahun 2024 dan seterusnya. Selain menghibur, perayaan Cap Gomeh ini dinilai bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, selamat Car Free Day. Sampai jumpa.